Ruatan adalah sebuah ritual tradisi Jawa yang gunanya itu untuk membersihkan sengkolo atau energi-energi negatif yang dilancarkan oleh sosok raksasa yang disebut dengan Batara Kala. Tidak semua orang itu harus diruat, pemirsa. Hanya orang-orang tertentu saja yang harus dilakukan ritual ruatan. Siapa sajakah orang-orang tersebut dan bagaimana cara meruatnya? Simak penjelasan kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukuri wa nikmatillah. La haula wa la quwwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21 Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Awal mula adanya ritual ruatan ini adalah bahwa di zaman dulu hiduplah sosok raksasa yang jahat dan kejam, pemirsa. Namanya itu adalah Batara Kala atau bisa juga disebut dengan Kala Randya. Batara Kala ini akan mengejar orang-orang tertentu dan akan dimakan ataupun dirusak jiwanya. Oleh karena itu, Batara Kala itu mengirimkan Dewa Wisnu, istrinya, dan beberapa dewa lainnya itu untuk meruat siapa saja manusia yang menjadi target Batara Kala tersebut. Orang-orang yang menjadi target Batara Kala itu ada dua macam golongan, yaitu golongan yang pertama adalah manusia Sukerta, golongan yang kedua yaitu manusia penganyam-anyam. Kita bahas satu persatu, yaitu dimulai dengan golongan yang pertama adalah golongan manusia Sukerta. Golongan Sukerta ini adalah orang-orang yang lahir ke dunia namun memiliki ciri-ciri khusus atau perbedaan-perbedaan tertentu. Kurang lebih itu ada 49 golongan manusia yang masuk dalam manusia Sukerta ini. Akan saya bacakan golongan-golongan yang masuk dalam Sukerta ini, namun tidak 49 semuanya. Nanti untuk lebih lengkapnya golongan manusia Sukerta ini yang 49 secara lengkap itu silahkan download saja, nanti ada di link deskripsi di bawah. Sudah saya cantumkan di situ, sudah saya tulis lengkap. Kali ini kita bacakan saja, mungkin kita ambil yang paling penting-penting saja, pemirsa. Golongan orang-orang yang masuk dalam kategori manusia Sukerta. Yang pertama adalah ontang-anting, yaitu anak tunggal laki-laki. Yang kedua adalah unting-unting, yaitu anak tunggal perempuan. Yang ketiga yaitu gotong mayit. Gotong mayit adalah 3 bersaudara, itu perempuan semua. Yang keempat adalah Poncogati atau Pandowo Pancolo Putri, yaitu 5 bersaudara perempuan semua. Kemudian yang kelima adalah Pandowo atau Pandowo Pancolo Putro, yaitu 5 bersaudara laki-laki semua. Kemudian yang keenam adalah Gendong, yaitu bersaudara ganjil lebih dari 5 orang, namun dengan saudara perempuan berada di tengah-tengah. Yang ketujuh adalah Patok, yaitu bersaudara ganjil itu lebih dari 5 orang dengan saudara laki-laki di tengah-tengah. Kemudian yang kedelapan adalah Dampit, yaitu saudara kembar itu laki-laki dan perempuan. Yang kesembilan adalah Tawang Gantungan, yaitu saudara kembar itu yang lahir tidak bersama-sama dalam waktu 1 hari. Kemudian yang ke-10 adalah Bungkus, yaitu anak yang lahir terbungkus oleh sebuah selaput. Kemudian yang ke-11 adalah Sumolo, yaitu anak lahir yang cacat anggota tubuhnya. Yang ke-12 adalah Jempino. Jempino adalah bayi prematur. Kemudian yang ke-13 Julung Sungsang, yaitu anak yang lahir pada tengah hari. Kemudian yang ke-14 adalah Julung Caplok, yaitu anak yang lahir pada waktu senjakala bersamaan dengan matahari tenggelam. Yang ke-15 adalah Julung Kembang, anak yang lahir pada waktu matahari terbit. Yang ke-16 adalah Tibo Sampir. Tibo Sampir adalah anak yang lahir itu berkalung khususnya sendiri. Kemudian yang ke-17 adalah Tibo Ungker, yaitu anak yang lahir dengan ususnya membelit leher. Nah, itulah pemirsa sekalian yang termasuk dalam golongan manusia-manusia Sukerta. Sebenarnya jumlahnya ya itu ada 49, namun yang kami bacakan hanya yang penting yang berjumlah 17 tadi. Nah, bagi yang ingin, sekali lagi yang ingin mengetahui lengkap ke-49 tersebut, silahkan nanti download saja di link deskripsi di bawah, ataupun bisa langsung kunjungi di www.hikmahnuralam.blogspot.com. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, yaitu golongan penganyam-anyam.
Golongan penganyam-anyam ini juga dibagi dua, yaitu untuk laki-laki dan untuk perempuan. Kita bahas penganyam-anyam untuk laki-laki terlebih dahulu. Yang pertama yaitu seorang laki-laki itu yang membangun rumah tanpa menyelesaikannya. Rumah ini disebut dengan omah bubrah istilahnya, di mana rumah ini akan mengundang sengkolo ataupun bencana dari Batara Kala. Yang kedua yaitu seorang laki-laki yang membangun rumah itu tanpa menyelesaikan pemasangan bagian atapnya dan sudah ditempati. Nah, rumah ini disebut dengan istilah omah mogoseso dan akan mengundang juga Batara Kala, pemirsa. Kemudian yang ketiga adalah orang laki-laki itu yang mematahkan garu. Garu itu adalah bajak yang zaman dulu itu digunakan untuk menggarap sawah. Biasanya ditarik kerbau ataupun sapi. Ini juga mengundang Batara Kala. Namun kalau di zaman sekarang mungkin tidak banyak ya yang menggunakan garu. Mungkin banyak yang menggunakan traktor. Kemudian golongan penganyam-anyam yang kedua yaitu golongan penganyam-anyam wanita. Yang pertama adalah wanita yang mematahkan gandhi. Gandhi itu adalah alat gilas itu untuk penghalus dalam pembuat jamu di zaman dulu, pemirsa. Hal ini juga akan mengundang bencana dari Batara Kala. Kemudian yang kedua adalah wanita yang merobohkan dandang. Dandang ini adalah alat penanak nasi di zaman dulu juga. Kalau di zaman sekarang mungkin juga sangat jarang sekali ya. Ketika wanita tersebut sedang menanak nasi dengan dandang tadi ya, sehingga semua nasi tumpah. Nah, hal ini juga mengundang Batara Kala. Namun di saat ini ya, mungkin yang menggunakan dandang di perkotaan juga sangat jarang sekali. Sekarang sudah modern menggunakan yang namanya Magicom, tinggal colokan ke listrik langsung jadi. Kalau zaman dulu enggak, zaman dulu itu ada yang namanya dandang, itu terbuat dari tembaga atau mungkin terbuat dari tanah seperti itu. Itulah pemirsa sekalian golongan-golongan yang menjadi mangsa ataupun incaran Batara Kala. Sehingga kalau tidak diruat ya, itu menurut kepercayaan sebagian ahli spiritual Jawa, maka hidupnya itu akan selalu sial, tidak akan mencapai kesuksesan hidup. Nah, untuk meruat golongan Sukerta dan penganyam-anyam tersebut biayanya itu sangat besar, karena itu harus mengundang atau menyelenggarakan pagelaran wayang kulit dengan lakon Murwokolo. Nah, untuk penyelenggaraan ini siapapun yang ingin diruat bisa konsultasi langsung ke dalang wayang kulit. Namun selain itu ada juga ahli kejawen yang mempunyai alternatif lain, yaitu dengan biaya yang terjangkau. Mungkin semacam selamatan atau mungkin doa-doa apa, saya sendiri juga kurang mengetahuinya ya. Kalau ruatan versi ilmu hikmah itu lebih mudah lagi, yaitu Anda hanya perlu menjalankan sholat tasbih. Atau kalau ingin lebih lagi, bisa minta tolong seseorang itu untuk membacakan kitab Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pada air, kemudian mandi dengan air tersebut. Selain itu juga masih banyak lagi ritual-ritual ruatan yang diajarkan oleh para ahli batin, ahli spiritual di Nusantara ini. Nah, bagi siapapun pemirsa sekalian yang ingin diruat, insya Allah kami bisa membantunya. Nanti silakan menghubungi kami saja dan bisa langsung datang ke rumah sesuai perjanjian, maka kita adakan sebuah ritual ruatan. Mungkin cukup itu dulu. Saya Patir Lala undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.